Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidun al-kiram, para penonton yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ilmu nahwu yang dimana pada pembahasannya adalah fi'il af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang saya akan jelaskan bersumber dari kitab An-Nahwu At-Tatbiq. Insyaallah pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama ada ta'rifnya atau pengertiannya, kemudian yang kedua ada suarnya atau surah atau bentuknya, kemudian yang ketiga ada i'rabnya atau kedudukannya, dan kemudian yang terakhir adalah contohnya al-mithal. Baik. Di sini saya akan mulai dengan ta'rif atau pengertian. Af'al khamsah yang pertama ta'rifnya. Nah, di sini ta'rif yang pertama ada pengertian. Pengertian dari af'alul khamsah adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'il mukhatabah. Ta'rifnya adalah kullu fi'lin mudhari'in, semua fi'il mudhari' ittasala bihi, yang bersambung dengannya atau yang masuk ke dalamnya alif itsnain atau alif yang bermakna tasniyah, kemudian wawul jamaah, waw bermakna jama', kemudian ya mukhatabah, ya yang bermakna mukhatabah atau ya menunjukkan kepada mukhatabah. Nah, jadi ta'rifnya itu adalah semua fi'il mudhari'. Dalam pengertian semua fi'il mudhari' di sini mengeluarkan atau mengistisnakan fi'il yang lainnya seperti fi'il madhi, fi'il amr. Nah, jadi misalkan ada fi'il madhi atau fi'il amr yang terdapat alif tasniyah, kemudian waw jama', kemudian ya mukhatabah, itu tidak bisa disebut dengan af'alul khamsah. Karena syarat af'alul khamsah adalah fi'il mudhari'. Baik, sampai situ. Untuk yang kedua, di sini ada suara atau surah atau bentuk. Af'alul khamsah memiliki 5 bentuk. Laha khamsus suwar. Laha khamsus suwar, ada 5 bentuk. Yang pertama dan yang kedua adalah berbentuk menggunakan alif tasniyah. Nah, ini yaf'alani dan taf'alani adalah bentuk af'al khamsah yang menggunakan alif tasniyah. Ini alif tasniyah. Alif tasniyah ini menunjukkan kepada bermakna 2. Yaf'alani berarti 2 orang yang telah melakukan. Kemudian ada yaf'aluna, taf'aluna. Ini untuk yang waw dhamir jama', yaf'aluna, taf'aluna, yang dimana keduanya ini menunjukkan kepada jama' atau banyak, berarti banyak yang melakukan. Jama' itu lebih dari 2. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga jama'. Oke, yang kemudian yang ketiga ada taf'alina. Ada lafaz taf'alina. Taf'alina ini ya mukhatabah, ini ya mukhatabah. Jadi
Ada 5. Yang pertama yaf'alani, kedua taf'alani, yang ketiga yaf'aluna, yang keempat taf'aluna, kemudian yang terakhir ada taf'alina. Nah, ada 5. 2 termasuk isim atau yang menggunakan alif tasniyah, kemudian 2 menggunakan waw jama, dan 1 menggunakan ya mukhatabah. Baik, itu 5 bentuknya. Kemudian untuk yang ketiga ada i'rabnya. I'rabnya adalah i'rab dari af'alul khamsah adalah turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tuzammu bi hadfiha. Dirafakan dengan menetapkan nun atau ditetapkan nunnya, kemudian dinasabkan dan dijazmkan, atau tingkah nasab dan tingkah jazm adalah dengan membuang nun bi hadfiha. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasan yang keempat, yakni al-mithal, contoh. Contoh-contohnya bisa kita ambil dari Al-Quran. Misalkan dalam surah Al-Ma'un, ayat terakhir wa yamna'un al-ma'un. Nah, di sini jelas sekali wa yamna'un al-ma'un. Di sini ada fi'il mudhari yang dimana kemasukan atau bertempel dengan waw dhamir jama'. Nah, ini karena kedudukannya adalah rofa, maka dengan subutun nun. Nih, i'rabha turfa'u bi subutin nun. Nah, ditetapkan nun karena tingkah rofa. Kemudian ada juga yang tingkahnya nasab atau kedudukannya nasab. Contoh kedudukan nasab di sini ada dalam Quran surah Al-Baqarah, la tanalul birra, kalau tidak salah Quran surah Al-Baqarah. Lan tanalul birra, ini awalnya lafaz tanaluna yang kemudian dikarenakan kemasukan huruf nasab atau amil nasab, maka menjadi tanalu, membuang nun. Sesuai dengan i'rabnya adalah watung sobu bihadfiha. Ketika nasab maka dengan membuang nun. Ini tingkah nasab. Kemudian yang terakhir tingkah jazm. Tingkah jazm misalkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum ma lam takunu. Di sini ada lafaz takunu. Lafaz takunu ini asalnya adalah takununa, yakni fi'il af'alul khamsah dengan bentuk yaf'aluna, dengan bentuk taf'aluna. Bentuk taf'aluna. Mengapa sekarang menjadi takunu? Dikarenakan ini tingkah jazm. Tingkah jazm dikarenakan kemasukan atau adanya amil jazm yang berfungsi menjazmkan fi'il mudhari, sehingga wa yu'allimukum ma lam takunu, bukan lagi ma lam takununa, melainkan ma lam takunu. Sudah jelas bahwasanya di sini i'rabnya tingkah rafa dithubutin nun, menetapkan nunnya masih ada. Sedangkan wa tunsabu atau jazamu bihadfiha, tingkah nasab dan tingkah jazm bihadfiha, dengan membuang nun. Ini nunnya dihilangkan, awalnya tanaluna jadi tanalu, kemudian ini juga awalnya takununa menjadi takunu, jazm.
nasab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pada kesimpulannya, fi'il mudhari' af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang kemasukan di dalamnya ada alif tasniyah, kemudian waw jama' dan ia mukhatabah. I'rabnya juga ketika rafa maka menetapkan nun, ketika nasab dan jazm maka membuang nun tersebut. Perlu diingat bahwasanya fi'il af'alul khamsah tidak terjadi di selain fi'il mudhari'. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh lebih lanjut bisa dicari oleh kawan-kawan atau para penonton di Al-Quran ataupun di hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.